Takwil maknanya dalam maksud terhadap sifat-sifat Allah, mentakwil sifat Allah misalnya. Ini maknanya kalau secara bahasa at-tafsir takwil itu. Sebagaimana sabda Nabi kepada dalam berdoa ya untuk mendoakan Ibnu Abbas, apa kata Nabi SAW? Allahumma alimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas at-ta'wil, yakni tafsir maknanya. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, lafaz ta'wil itu bisa bermakna baik, konotasinya bisa bermakna jelek. Kalau tafsir yang benar itu konotasinya baik, ta'wil tafsir. Tapi kalau merubah menyelewengkan makna dari yang sesungguhnya kepada makna lain dengan cara batil, itu yang masalah. Jadi kalau ta'wil itu dimaknai tafsir jika memang menafsirkan nas-nas secara benar. Adapun dipahami dengan takwil yang jelek yang hakikatnya tahrif, yaitu menafsirkan sesuatu tidak sesuai dengan tafsiran yang benar atau tafsir tanpa dalil, itu tahrif namanya. Jelas, tafsir tanpa dalil namanya tahrif ya, dan tafsir dengan dalil namanya ya tafsir. Nah, dua-duanya ini disebut takwil. Berarti takwil itu ada yang baik, ada yang buruk. Dalam pemahaman kita ini sekarang at-takwil, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dia secara bahasa at-tafsir. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud dengan takwil di sini adalah, nah ini perhatikan ya kawan, tafsiru nususis sifati bighairi ma aradallahu biha. Ya, ini menafsirkan nas-nas. Apa nas nih kawan? Sering kita dengar nas. Apa nas itu? Dalil. Ya, dalil. Yani teks dalil itu nusus. Jamaknya dari nas. Nasun, nasani, nususun. Nasun satu, nasani dua, nas. Nususun, nas. Jadi menafsirkan nas-nas, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah bighairi ma aradallahu biha, dengan tanpa apa yang dimaksudkan oleh Allah dengannya, wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Berarti takwil yang dimaksud dalam pembahasan mentakwil sifat Allah itu, yakni dalam masalah ini disebut menafsirkan nas-nas tentang sifat tanpa apa yang dikehendaki oleh Allah atau bukan dengan yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya. Jelas ya? Ini namanya takwil. Yang bahasa lainnya apa? Tahrif. Ini takwil yang dimaksud. Dan bahasa lainnya tahrif. Tapi kalau takwilnya Ibnu Abbas yang benar, maka itu namanya tafsir. Nah, Imam Ibnu Jarir Tabari, beliau yang sering menggunakan lafaz takwil dalam tafsir beliau. Yang maknanya beliau itu tafsir maksudnya. Ta'wilu hadhil ayah kadza wa kadza. Kata Imam Ibnu Jarir, takwilnya ayat ini adalah begini dan begitu. Beliau tafsirkan. Berarti maksud takwil beliau ini apa? Tafsir. Tafsirnya ayat ini adalah begini dan begitu. Dan beliau ungkapkan dengan lafaz takwil. Oleh karena itu sebenarnya kurang disetujui oleh ulama-ulama ahlu sunnah yang lain mengungkapkan ahlu tahrif dengan ahlu takwil, karena takwil itu ada mana yang baik. Tapi kalau tahrif nggak ada tahrif yang baik, nggak ada. Sebagaimana bid'ah nggak ada bid'ah hasanah, sebagaimana tahrif nggak ada tahrif hasanah, sebagaimana kufur nggak ada kufur hasanah. Nanti ada syirik hasanah, ya musibah, ada maksiat hasanah, karena kan bid'ah itu maksiat jemaah. Bid'ah itu makanya antara bid'ah dengan berzina itu sama-sama maksiatnya. Bid'ah maksiat, zina pun maksiat. Kalau ditinjau besar kecilnya mana yang lebih besar, berzina atau berbuat bid'ah dalam agama? Jawabannya bid'ah. Makanya Imam Sufyan Tsauri mengatakan, al bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah li'anna al ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat, daripada berzina, daripada minum khamar, daripada berjudi. Karena maksiat ditobati oleh orangnya. Namun kalau bid'ah tidak ditobati oleh orangnya. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, innallaha hazaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu.
Sesungguhnya Allah menghalangi tobatnya seluruh an kulli sahibi bid'ah. Disebutkan dalam hadis an kulli sahibi bid'ah. Tobatnya seluruh pelaku bid'ah. Allah halangi sehingga dia meninggalkan bid'ahnya. Artinya orang yang berbuat bid'ah itu sulit tobat. Sulit. Bagaimana mau tobat dia merasa di atas kebenaran. Lah ngeyelnya ahli bid'ah itu ikhwan, menasihati mereka persis seperti menasihati orang ngerokok. Ya ayo jangan ngerokok. Iya anak tahu ngerokok jelek tapi piye. Nah, bid'ah gitu. Yo ngerti ini bid'ah tapi yo ngeyel ya. Tapi gimana lagi ini sudah kebiasaan nih seterusnya. Ya. Baik. Apalagi kalau sudah alasannya naik onta aja sana ke Mekah katanya gitu, naik onta ya jangan naik motor sudah katanya. Mukelu juga bidah katanya gitu, kita digituin. Mukelu juga bidah katanya, subhanallah. Mana lagi? Bi khilafi ma fasaraha bihi sahabatu. Berbeda dengan apa yang ditafsirkan dengannya oleh para sahabat, wattabi'una lahum bi ihsan, dan para tabi'in yakni para pengikut sahabat dengan baik. Artinya apakah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk para salafus saleh tidak ada takwil sama sekali? Jawabannya ada, menafsirkan ya, namun penafsiran yang dengan dalil. Apa contohnya, kawan? Contohnya Allah berfirman tentang Allah itu fis sama. Tapi dalam satu ayat juga Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa makna aina huwa ma'akum aina ma kuntum? Ini ditafsirkan oleh Ahlus Sunnah bukan Allah menyatu dengan kita dimanapun kita berada. Nah ini perlu kepada tafsir, karena kalau tidak ditafsirkan dengan benar maka akan rusak maknanya. Bagaimana? Katanya Allah fis sama, tapi kok dia bersama